Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 269. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya, jangan bersemangat. Mari kita bicarakan. Melanie berbicara saat ini, cekikikan dan mencibir, dan menatap Aditya sangat gugup. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Aditya mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarah di hatinya. Tetapi dia telah bersumpah di dalam hatinya. Hari ini, tidak akan membiarkan Melanie keluar dari sini. Hehe, kita sudah bertengkar begitu lama. Kupikir kamu harus mengaku kalah hari ini. Jika kamu ingin istrimu hidup, kamu hanya harus menyetujui persyaratanku. Melanie terkikik dan berdiri perlahan. Syarat apa? Aditya bertanya pada Melanie, menekan amarahnya pada Farah. Beri dia perjanjian. Biarkan dia menandatanganinya, kata Melanie kepada pria tua berambut putih di sampingnya. Pria tua berjuluk Adul itu mendengus dingin, mengeluarkan persetujuan dari tasnya, berjalan mendekat dan menyerahkannya kepada Aditya. Tuan Aditya, lihatlah, tanda tangani. Dan itu akan berlaku. Dengan senyum provokatif di wajahnya, Adul berkata kepada Aditya dengan sangat bangga. Aditya mengambil perjanjian itu dan melihatnya dengan kasar. Artinya sangat jelas, yaitu Aditya dengan sukarela menyerahkan hak waris keluarga Edward, dan bersedia meninggalkan rumah tanpa hubungan apapun dengan keluarga Edward. Meskipun penandatanganan mungkin tidak 100% mengikat secara hukum, perjanjian ini cukup untuk menunjukkan ambisi dan rasa malu Melanie. Yang dia inginkan adalah properti keluarga Edward yang bernilai triliunan dolar. Dan setelah Edward alias ayah Aditya meninggal, dia ingin memonopoli properti itu. Aditya mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi dia juga merasa bahwa Melanie terlalu rakus. Bahkan jika dia menandatangani perjanjian ini, apakah Melanie benar-benar dapat memonopoli aset keluarga Aditya? Jelas tidak mungkin. Hehe, ayahku tidak bingung. Bagaimana dia bisa memberimu semua harta keluarga? Aditya tersenyum dingin. Hehe, pernahkah kamu mendengar bahwa angin di samping bantal sangat kuat? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan menenangkan ayahmu. Melanie tersenyum penuh kemenangan. Aditya benar-benar ingin segera merobek jalang ini. Mengesampingkan keluhan sebelumnya, Aditya tega membunuhnya untuk semua yang telah dilakukan gadis ini sekarang. Aku tahu kemampuanmu untuk merayu jiwa, tapi jangan terlalu berpuas diri. Hari ini, kamu tidak bisa keluar dari sini dengan cara yang baik. Aditya berkata dengan tajam. Warna kulit Melanie sedikit berubah, dan dia menemukan bahwa pada saat ini, Aditya tertutup seluruhnya. Permusuhan yang tak tertandingi benar-benar terlihat seperti akan membunuh. Adul, anak ini mengancamku. Bagaimana menurutmu? Melanie menoleh dan bertanya pada Adul. Adul tertawa terbahak-bahak, dan matanya tertuju pada Farah. Ini mudah ditangani. Maka aku akan membuat hidup Tuan Aditya lebih buruk daripada kematian. Dan aku akan sangat marah. Pria berambut putih itu melambaikan tangannya ke arah pria bermata satu itu. Dan berkata, Nak, Aditya istri adalah milikmu sekarang. Bawa dia pergi. Pergi ke kamar. Tidak, di sini. Biarkan Aditya melihatnya dengan matanya sendiri. Pria bermata satu itu mendengar cahaya gembira di matanya. Dan ingin menjadi kasar pada Farah. Aditya, aku tidak peduli siapa kamu. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Dahlia juga cemas. Dia berhenti berlutut, bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Aditya dan berteriak. Meskipun dia meneriaki Aditya, Dahlia sangat bingung. Karena Adul memanggil Aditya, Tuan Aditya, yang membuatnya terkejut sekaligus sedikit bersemangat. Mungkinkah menantunya benar-benar seorang tuan muda kaya yang bersembunyi dalam-dalam? Meskipun Dahlia bersemangat karena ini,
putrinya jatuh ke tangan orang lain. Dan dia akan dihina. Yang sangat mengerikan. Terus berlutut. Adul menendang kaki Dahlia. Menendang Dahlia hingga berlutut lagi. Aditya, aku tidak bisa membiarkanmu. Dahlia menatap Aditya dengan marah dan berteriak. Aditya sedang tidak ingin memiliki pengetahuan seperti Dahlia. Dia benar-benar terpojok sekarang. Dia ingin menyingkirkan semua orang ini. Tetapi istrinya masih ada di tangan Melanie. Yang benar-benar membuat Aditya bingung. Tapi melihat istrinya dipermalukan, Aditya tidak mungkin diam. Farah, aku tidak punya pilihan. Aditya berkata dalam hati. Dia sudah bergegas menuju pria bermata satu itu. Bahkan jika Farah terluka, Aditya tidak peduli. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Dia tidak bisa hanya duduk dan melihat istrinya dihina. Tidak ada yang mengira Aditya akan sangat menentukan. Apalagi Aditya berani maju. Apakah dia mengabaikan hidup atau mati Farah? Pria bermata satu itu juga sedikit bingung. Dia mungkin berpikir bahwa Aditya sudah mapan. Tetapi dia tidak berharap Aditya berani maju. Apakah kamu mencari kematian? Pria bermata satu itu sangat marah. Menunjuk ke arah Aditya dengan pisau tajam. Dan memberi isyarat kepada Aditya untuk tidak datang. Farah akhirnya menunggu kesempatan. Orang-orang takut dalam suasana seperti ini. Dipaksakan sampai batas tertentu. Bahkan orang yang tidak berdaya pun akan meledak dengan energi yang kuat. Ledakan. Farah tiba-tiba memukul selangkangan pria bermata satu itu dengan lututnya. Pria bermata satu itu berteriak kesakitan. Pria paling takut dengan trik ini. Terlalu mengerikan. Di bawah rasa sakit yang parah, pria bermata satu itu melepaskan Farah. Dan Farah segera berlari. Aditya sangat gembira. Istrinya sangat pandai di saat-saat kritis. Farah, Aditya sangat bersemangat hingga air matanya akan menetes. Dia memeluk Farah erat-erat. Takut dia akan terbang menjauh. Pergilah. Melihat keadaan telah berbalik, Leo segera memberi perintah. Di bawah kepemimpinan dia dan Rinal, selusin anak buahnya bergegas menuju Melanie dan yang lainnya. Tidak baik. Wajah Melanie menjadi pucat karena terkejut. Dia berpikir bahwa Aditya sudah tenang. Dan dengan Farah di tangannya, Aditya hanya bisa dibantai olehnya. Tapi saya tidak menyangka putra Adul begitu tidak berguna sehingga dia tidak bisa mengendalikan Farah yang lemah. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Melihat Leo dan yang lainnya bergegas, Melanie mundur untuk membiarkan Adul memimpin 4 orang untuk bertarung. Kelompok Adul sebenarnya adalah bajingan tua di dekat Toraja, dan mereka biasa saja di daerah setempat. Melanie juga meminta bantuan Adul setelah Wandes dilumpuhkan. Bajingan tua ini terlihat sangat tajam, dan pakaian mewah mereka sangat berbeda. Tetapi mereka mulai berkelahi. Ini benar-benar praktis. Dibandingkan dengan bawahan Aditya, mereka seperti anak taman kanak-kanak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Adul dan kelompoknya telah musnah. Satu persatu, kepala mereka berlumuran darah. Dan kepala mereka bergores berkeping-keping. Leo dan Rinal tidak menyangka satu sama lain begitu rentan. Mereka berdua terkejut. Sialan. Beraninya kamu datang ke kota Manado untuk bermain liar hanya dalam 2 momen ini. Rinal berteriak tanpa bisa berkata-kata. Leo dan bawahannya menginjak-injak mereka berlima di bawah kaki mereka. Menunggu keputusan Aditya. Pria bermata satu itu mendapatkan kembali kekuatannya. Dan dia berhenti marah. Satu mata berbalik. Memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Ledakan. Rinal berjalan mendekat dan menendang pria bermata satu itu. Menginjak-injaknya juga. Aditya mengertakkan gigi. Dia benar-benar kesal dengan Melanie. Melepaskan Farah, Aditya berjalan ke Melanie dalam beberapa langkah. Dan menjambak rambutnya. Bersambung.